itu statementnya hostnya, kau baca Efesus 2 nomor 15. Bantah dia pakai itu. Dia benar serius, gue ajarin lu. Ini gue serius. Efesus 2 nomor 15, baca coba. Anjir. Bentar. Efesus berapa tadi? Efesus 2 15. Efesus 2. Marah-marah. Oten di bawah marah-marah. Ini lab gak guna katanya. Tantrum mereka guys. Kali ini gue bantu lu lawan tuh hostnya. Oke, Efesus 2 ayat 15 ya, gue baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk jadi kalian itu keduanya tidak menjadi mengikuti satu hukum Taurat. manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Wih, haleluya. Makasih Bang Hendy. Ya, kalian tidak mengikuti hukum Taurat. Kok makasih? Iya, dia sekarang hukum bebas. Ini parah nih. Senang aja dong, Bang Hendy akhirnya suruh-suruh kita baca terus. Tenang. Bang Hendy, baptis aja kali. Ya kalau lu kan hukum bebas, bukan lagi hukum Taurat, kan hukum bebas itu. Kocak aja. Kristen itu bebas bro. Tapi alhamdulillah Bang R7 makasih ya. Saya kalau nggak gebuli Oten sehari aja panas dingin demam. Gitu. Iya. Tapi sekarang udah tenang, saya udah segar. Nggak apa-apa kalau mau ngebully saya, ngebully aja. Gue berkati kalian kok. Wow, iya. Masalahnya seperti abang tadi bilang. Saya berbuat baik, tapi meluruskan kalian. Saya berbuat baik. Harusnya Anda terima kasih pada saya. Mungkin, ya, ini kan individu masing-masing. Iya. Ya harus yang dia lakukan seperti dia berselingkuh, main perempuan, terus saya juga harus melakukan itu. Nah, iya itu janganlah kalian ngikutin ajaran-ajaran yang dilakukan oleh para pendeta, jangan. Yes. Ini parah nih. Bro, R7 kamu udah punya bini bro? Udah punya anak, udah punya anak. Coba baca Amsal 7 18 sampai 19. Nggak bisa ngebayangin, coba kalau binimu yang baca. Amsal 7 18 19. Iya. Kalau era perjanjian lama tuh biasanya memang lebih agak-agak ke seram-seram. Udah trauma duluan dia sebelum baca. Soalnya udah baca soalnya. Amsal berapa tadi yang dimaksud? 7. Amsal 7. Ya boleh baca dari 17, 18, 19 nggak apa-apa. Amsal 7 ayat berapa? 18 sampai 19. Oke. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantung uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah ini kira-kira kalau kamu keluar kota, istrimu baca ini gimana nasib lo? Istri gue baca ini. Oh, berarti ini maksudnya orang yang berniat selingkuh. Berarti istri gue yang berdosa dong, bukan gue. Makanya kalau lu keluar kota, Bible disimpan, jangan nanti istrimu baca. Gak apa-apa, biar dia sering-sering baca, biar dia tahu, biar tobat cepat. Ini kalau dia baca gede-gede, ada orang lewat depan rumah gimana? Gak apa-apa. Ya itu kan ajakan, itu ajakan birahi sampai pagi loh itu. Iya kan, berarti kalau macam orang yang ikut juga itu kan dia ikut dosa juga kan, mereka punya keinginan daging gak bisa saya. Kata data itu dia birahi sampai pagi ngajak karena suaminya nggak ada di rumah. Iya maksudnya itu kan. Jadi makanya kalau lu keluar kota, Bible diumpetin gono lo. Kalau dia melakukan itu berarti dia cukup melawan 10 hukum Taurat banget. Nah ini bangsa nih satunya. Kata supir truk ya, mau ngamsal katanya sama si Rasmi.
pas dikangkangin itu si Rasmi keluar asap hitam, bus, bau ban kebakar itu. Ini saya kata supir truk ya yang sering pakai si Rasmi. Ini parah nih. Dia minum kau penghuni neraka Maryam 71, kau penghuni neraka semua. Iya. Minum Kita kencing akan unta, mendatangi masuk neraka. Kita akan Maryam menyaksikan 71, konser bangga kau, orang-orang bangga kau masuk Aliteng neraka. akan direbus Anjing di kau kian neraka. santang, muncung kau mati kau. Biadab kau kian santang, biadab. Datang kau kesini, kupotong leher kau. Datang kau kesini, kupotong leher kau anjing. Mulut kau, ya dikomalini. Datang kau Dia kesini. marah kalau abang kedengerin moncong gua, dia marah, dia ngomong. Berkati mereka aja, Bu. Sopir truk. Kau yang pengemis kalian di sini, pengemis lepas panjang gak ada otak. Si Rasmi Jangan kalau diturunin sama saya, biar ngamuk-ngamuk dulu. Laikin lagi biar ngamuk. Enggak diturunin. Saya cuma gitu doang. Udah biasa dia mah marahin saya. Suka kali sama saya ya, tapi saya nggak mau bau babi. Ini parah nih. Tenang. Ternyata si Rasmi masih sakit ya. Malas kalau debat-debatnya gitu, maki-maki. Menghujat dia ya. Maki-maki dia mah. Maki. Kita ini nggak ada yang maki loh. Saya dari tadi loh pakai data loh bro. Iya, makasih ya, Bang. Bang, mungkin dikit-dikit lagi izin turun kali. Turun lah, lu ngamsal lu. Taruh menurut kamu Yesus itu menurut kamu waktu hidup di dunia itu kaya atau miskin? Yesus Hmm. mungkin orang yang sederhana kali. Ya dia kurang mampu bro. Naikin lagi, Rasmi. Mana ya? Udah lu mending tidur aja sana. Nggak tega gua lihat. Rasmi kakian. Ya. Dia kalau ke saya dendam dia mah. Coba lu baca Lukas 22:36 bro. Yesus itu harus jual jubah dulu baru beli pedang. Lukas 22:36 coba baca. Tadi kayaknya udah gue baca. Belum. Lukas 22:36 belum kok. Lukas berapa tadi? 22. 22:36. Kiyosaki, ya. Bener gak sih? Jangan gue salah lupa lah. Lukas 22 Mana ayat Rasmi, naik lagi 36. Rasmi. 22:36. Oke. Bener gak? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Nah itu jual jubah baru beli pedang. Berarti jubahnya berharga sekali. Karena dia nggak punya modal lagi harus jual jubah. Iya, maksudnya seharga pedang tuh. Buat apa itu pedang? Gue kalau tahu baju gue semua di rumah ini gue jualin biar punya pedang banyak, biar Ya masuk gua itu pedang potongin. buat apa? Jubah kan bagus, menghiasi badan kok. pertahanan diri kali. Ya kenapa dia nggak lawan tentara Romawi kalau dia punya pedang? Kenapa nggak disikat? Kenapa dia pasrah? Nah pertanyaannya, itu pedang buat apa? Ya itu. Pertanyaannya. Itu pertahanan diri dong. Masa buat motong ayam? Oh benar, berarti tidak membawa damai kan? Melainkan pedang. Itu Kang, kenapa waktu ditangkap tentara Romawi dia nggak pergunakan pedangnya gitu loh? Tapi ini kan baru katanya. Kata. Tapi yang saya dengar dari selentingan orang-orang Kristen yang lain, katanya buat ngiris bawang, ngiris sayuran, katanya pedangnya. Benar nggak sih? Enggak dong. Kumas. Oh enggak ya? Iya. Berarti buat perang ya? Ya paling pedangnya pasti buat perang dong. Cuman di sini kan katanya belum terjadi. Yesus suka perang sih ya, nggak ngajarin ajaran kasih ya. Perumpamaan sih agak bingung. Perumpamaan lagi. Pernah nggak sih Yesus berfirman dalam perumpamaan? Saya berumpama, tapi saya akan menyampaikan firman dalam bentuk upama. Maka
hari ini saya menyampaikan saya akan membeli pedang untuk ngiris bawang. Ada nggak pernah gitu? Ya enggak Ada ada Bang Kia nih ngada-ngada. Yesus itu Loh. Yesus itu tidak pernah perang. Baca datanya, ya. Jadi musuh itu Yesus nggak pernah melawannya. Datanya ada di Matius 5:44. Yesus nggak bisa. Coba baca itu Matius 5:44. Kalau ada musuh Yesus ngapain? Coba baca. Iya, ini saya jadi aneh loh. Yesus turun ke dunia ngajarin ajaran kasih atau ngajarin kuliner sih? Acara masak-memasak? Ini parah nih. Jangan. Bro, terakhir nih lu baca Matius. Terakhir lu baca Matius 5:44. Matius 5:44 terakhir nih sebelum istirahat. Biar lu banyak belajar deh. Matius 5 ayat 44 ya. Iya. Dari tadi gue nonton live kalian, mintain naik, gak dinaik-naikin. Iya. Lagi Besok ya, besok siang-siang. Bang Ya. Suma pas lagi tadi debat-debat itu tuh. Iya. Coba lu baca dulu Besok deh siang. Matius 5:44. Jawabannya di situ. Tuh. Matius 5 ayat 44. Yang gedean suaranya. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ha, Pertanyaannya itu, musuh itu dikasihi atau dilawan? dikasihi bang. Dikasihi. Kalau ada orang datang ke rumahmu merampok, itu musuh atau teman? Musuh dong. Hah? Musuh, musuh. Sodom. Musuh. Nah, lanjutin Kang. Apa teh? Saya nggak dengar. Kasihilah musuhmu. Perampok itu harus dikasihi. Kalau ada yang merampok dia harus dikasihi. Oh. Katanya. Itu. Iya. Berarti tampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu benar ya. Terus kalau ada yang merampok rumahmu, kasihlah semua hartamu. Nah, terus kalau misalkan saya datang ke rumahmu, misalkan ya, saya memperkosa istrimu. Kang, tambahin lagi Kang, anak gua dong, perkosa juga. Nah, kan mengasihi musuh itu. Itu enggak kira-kira? Enak gua. Bukan gitu konsepnya. Kalau macam contohnya abang melakukan itu ya berarti dosanya abang, bukan dosanya Ya saya. nggak apa-apa. Tetap saya mengasihi dong. Iya nggak Jadi apa-apa. masalah. Iya. Tapi yang penting lu mengikhlaskan. Iya. Nanti kalau misalkan saya diinterogasi sama polisi, kenapa lu ngelakuin ini? Dikasih sama suaminya. Oh, enggak Mengizinkan dong. karena mengajarkan ajaran kasih. Setelah memperkosa istri saya, Gini, sekalian dong anak gini. gua. Kan beda. Kan tadi abang bilang maksudnya kalau abang datang langsung memperkosa istri saya gitu. Iya, kan itu Nah, kan memperkosa lu pada ajaran saat kasih. Nah. Jangan dong Kang, 1 rit, 2 rit aja itu- Kang, tanggung. Gini. Bang, kalau contohnya abang datang sini abang tanya, Wah, enak boleh nggak gua. aku perkosa gini, dengar dulu. Kalau abang datang abang bilang gini, sini, Ricky, R7, aku datang mau perkosa istri kamu. Oh jelas aku bilang nggak boleh dong. Oh, berarti mana ajaran kasihnya? Oh itu bukan kasih, bukan. Kok bukan kasih? Kan kasihilah musuhmu. Kasih kalau saya memaafkan. Saya kan sebagai musuh. Kalau sudah Sebagai terlanjur kamu musuhmu. sudah melakukan hal itu. Saya kan sebagai musuh. Oh tidak bisa seperti itu bukan kasih, Cok. Coba baca Oh, lagi. berarti Suruh bukan baca ajaran dah. kasih. Lu salah baca lagi deh. Nggak Baca. bisa. Udah Baca dulu. Baca lagi, Udah, baca. udah. Nah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Udah. Nah, itu musuh harus dikasihi loh. Iya, orang yang dianggap musuh tuh melakukan kejahatan untuk saya. Ya Kan dikasihi. saya jahat, musuh. Udah perkosa bini lu. Kang jangan sekali dong, tanggung. 2 kali aja. Kan ajaran kasih. Oh, nggak bisa dong. Kata lu gitu Jelas, nanti. pada saat saya tahu langsung saya larang. Nggak bisa, tapi saya maafkan kau aja, nggak apa-apa. Sudah terlanjur jadi. Gitu. Berarti kamu nggak Konsepnya mengasihi seperti dong. itu ya. Berarti kamu nggak Itu mengasihi saya- musuh. Cara mengasihinya seperti itu. Kalau saya tidak mengasihi langsung bilang gini, saya bunuh kau sekarang. Gitu. Terus ngapain? Misalnya ini, ada orang datang nih ke rumahmu merampok malam-malam. Dia perkauskan binimu. Apa yang kau lakukan? Kalau saya nggak tahu, kalau saya tahu pasti langsung saya bilang, stop, dan saya panggil polisi. Kok di stop? Berarti kau nggak? Oh nggak bisa dong. Masa saya lihat langsung saya bilang gini, lanjutkan. Oh nggak bisa bro. Berarti kau nggak kasih itu musuh. Itu bukan hal kasih. Kasih itu loh. Malah lu abang agak disuruh bego nih kayaknya. doain. Abang agak bego saat Bego, kasih itu seperti bukan.
Nih saya baca ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Kan gitu ya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kan gitu ya. Oke lah, nggak usah lah memperkaos. Ada orang nih menganiaya kamu, babak belur lu. Apa yang kau lakukan? Melawan atau mengasihi, mendoakan? Nggak bisa dia ikut tinju ya, ring tinju. Dia Taruh lu, Bunda. ditonjok, Ini nih. dia kasihi dia. Taruh lu, Bunda. Ada orang nih bro R7 menganiaya kamu sampai bonyok. Kan gitu ya. Apa yang kau lakukan? Ini yang dibahas, kasihilah musuhmu. Ku kasih sama maafkan aja. Didoakan juga sekalian ya, nggak melawan ya. Iya, Doakanlah orang yang didoakan, menganiaya didoakan. kamu. Aduh, Jadi nggak melawan ya. Enggak melawan, Nggak melawan. Baik. Awas lu ya melawan. berarti Iya. bahaya ya kalau ada penjajah, kalau dia diandalkan ya. Aduh, kita terjajah Iya. terus deh kalau Kristen diandalkan. Iya, kalau saat itu Untung harus Islam. mati ya, mati aja ke papa. Contoh lagi nih, ada orang merampok datang ke rumahmu, merampok mobilmu, mengambil mobilmu. Apa yang kau lakukan? Gak apa-apa, yang penting saya laporin aja ke polisi biar mobil nanti diamankan pelan-pelan aja toh. Kasih Orangnya nanti enggak. saya bilang nggak usah tangkap orangnya. Salah lu. Sekalian kasih BPKB sama STNK biar dia bisa dijual. Kan dikasihi. Enggak, itu bukan namanya mengasihi. Loh, kasih itu artinya mau memberi. Enggak, itu bukan mengasihi. Terus apa itu? Gimana itu? Ya udahlah bro, lu tidur lah bro. Yang penting aku pakai data, terserah lu lawan data dah. Iya. Ya itulah yang ada di Bible bro. Semua ini kita ngarang-ngarang loh ya, pakai data loh. Lanjut. Nih, saya bacain dulu ya. Tolong bacain bang. Baca. Ini data di Bible ya. Ini bukan karangan Muslim tapi data di Bible. Izin. Saya baca di Samuel ya. Di Samuel. Nih. 2 Samuel. 2 Samuel 13 sampai 14. Sabar. Absalom putra Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Amnon putra Daud dan istrinya yang lain jatuh cinta kepada Tamar dan ingin tidur bersamanya. Tapi itu mustahil baginya karena Tamar belum kawin dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Amnon terus-menerus memikirkan hal itu sampai akhirnya ia jatuh sakit. Amnon mempunyai seorang sahabat sangat cerdik namanya Yonadab. Ya, namanya Yonadab, anak Simea, abang Daud. Yonadab berkata kepada Amnon, "Pangeran, mengapa setiap hari engkau kelihatan begitu sedih? Ada apa?" Jawab Amnon, "Aku jatuh cinta kepada Tamar, adik Absalom, saudaraku itu, saudaranya sendiri ya." Lalu kata Yonadab kepadanya, "Itu mudah saja, berbalinglah di tempat tidur dan buatlah seolah-olah sedang sakit. Jika ayahmu datang menengokmu, katakan kepadanya, 'Ayah izinkan Tamar datang supaya diberikannya aku makan. Jika aku dapat melihat dia memasak makanan, aku bisa makan.'" Kemudian Amnon berbaring di tempat tidur seolah-olah sakit. Ketika Raja Daud datang, menengoklah Amnon, berkata kepadanya, "Ayah izinkanlah Tamar datang memasak kue di hadapanku. Di sini nanti aku akan mau makan." Kemudian Daud mengirim pesan kepada Tamar di istana. Katanya, "Pergilah ke rumah abangmu Amnon," abangnya ya, kakaknya sendiri, "dan buatlah makanan itu untuk dia." Lalu Tamar pergi ke sana dan mendapati Amnon berbaring di tempat tidur. Tamar mengambil sedikit adonan di depan Amnon dan menyiapkan kue untuk dipanggang. Setelah itu dikeluarkannya kue itu dari panci, dihidangkannya, tetapi Amnon tidak mau makan. Ia berkata, "Suruhlah semua keluar dari sini." Setelah semua orang keluar dari kamar itu, berkatalah Amnon kepadanya, "Tamar, bawalah kue-kue itu kemari di tempat tidurku dan suapilah aku." Tamar menurut, tetapi ketika Tamar mengeluarkan kue itu kepadanya, Amnon memegang gadis itu dan sambil berkata, "Dik, mari tidur bersamaku." "Ah, jangan bang," jawab gadis itu. "Janganlah,
kupaksa aku melakukan hal yang sehina itu. Seperti itu aku pernah dilakukan di Israel katanya. Dia berarti pernah diperkosa di Israel. Jika terjadi begitu, kemana aku harus menyembunyikan mukaku? Lagi pula, engkau pun akan dihina di Israel. Coba, adiknya sendiri digauli, Bang. Ajaran kasihnya di mana, Bang? Di mana, Bang, ajaran kasihnya, Bang? Ini bahaya nih. Bible ini kalau dibaca sama anak kecil bahaya nih. Adiknya sendiri digauli, coba. Gila nggak ini? Menurut Abang, ini ajaran kasih bukan, Bang? Ajaran kasih bukan, Bang? Saya Pak R7. Kemana si R7 kabur? R7 sudah nggak ada di situ. Bentar, ayo. Kabur aja. Yang paling parah aku nggak pernah baca Kejadian 38 ya 1 sampai 10 ya. Itu ada Onan di situ. Jawab saja tadi. Oh, Riko mau jawab silakan. Aku mau dengerin sambil tiduran. Ini mungkin Bang Zulkifli mau masuk? Mau masuk kan? Itu kejadiannya pada masa perjanjian lama, Pak. Bukan pada masa Yesus Kristus. Iya, perjanjian lama kan kita Kristen juga, Bang. Perjanjian lama itu mereka masih Nabi Daud itu Kristen apa gimana? Ya, itu kan kitab kalian. Kalau Nabi Daud ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Nah udah. Tapi Sama, ceritanya berbeda. Di Al-Quran nggak ada yang gitu. Ya karena memang tidak detail. Diambil yang lainnya. Detailnya itu perjanjian lama itu menceritakan kisah para nabi. Beda sama zaman Tuhan perjanjian lama siapa sih? Ya Allah. Mana Tuhan sih, perjanjian baru siapa? Tuhan perjanjian baru Yesus Kristus. Beda dong Tuhannya. Ya Yesus. Beda. Jadi beda Tuhan ya. Allah dan Yesus Kristus. Beda Tuhan. Beda Tuhan. Jadi harus dibedakan Yesus Kristus pada masa Iya, artinya baru beda dan pada Tuhan. masa perjanjian lama itu beda. Ya udah ada si R7 dulu, R7. R7 mari kita membaca aja deh. Kejadian 38 1 sampai 10 baca R7. Nah, biar Bang Riko jawab dulu. Ya udah selesai itu. Jangan Jawabannya kita memuaskan. berdebat, kita membaca aja jangan Satu dulu, berdebat. satu dulu. Kejadian 38 1 sampai 10. Saya pikir banyak kesalahan. Udah dulu Pak Riko, ntar dulu. Kita baca aja lah. Kejadian 38 1 sampai 10. Baca-baca aja kita. Tadi Bang Kian bilang apa ya? Udah itu dia ituin adeknya itu loh. Itu intinya ya, Kang ya. Oh Iya. iya. Ya, dia ituin adeknya. Ya belum lagi. ajaran kasih kok adiknya sendiri dipakai? Yang lebih Lot di Bible anaknya sendiri 2 perempuan dipakai juga punya anak. Kalau di 38110 itu Onan coba baca deh. Nanti saya ngarang lagi kalau saya terangin. Beda lagi kalau kejadian itu. Oh, kalau Onan metik itu kalau Onan belum disentuh belum apa-apa. Udah keluar. Enggak, dia nggak mau punya keturunan. Onan itu kawin bekas istri kakaknya. Nah, dia nggak mau punya anak dari bekas istri kakaknya. Terpaksa itunya dikeluarkan di perut. Coba aja baca deh. Seru loh itu. 38 Iya, artinya itu nggak nempel kulit sama si perempuannya, tapi dia udah keluar. Enggak. Udah, tapi keluarnya di luar. Supaya nggak hamil. KB terputus. Nah, disitulah muncul kata tinggal tambah i. Ngerti gak lu R7? Iya, ngerti. Mana sih si Mandu kok nggak ada? R7 baca dulu atuh supaya kita nggak disangka ngarang-ngarang. Baca. Kejadian berapa sih?
Iya, Kejadian 38. Cuman 10 ayat kok. 10 ayat. Mm-mm. Banget. Pendek-pendek kok. Atau kalau mau baca dari 32 aja. Nomor 2-nya aja. Tadi kejadian berapa lupa? 38. 38. Ini nih kalau perjanjian lama nih memang agak pedes-pedes gimana gitu. Lebih senang ke perjanjian baru sih soalnya. Ayat berapa? Bang Him? 1 sampai ke bawah. Atau langsung baca 38 nomor 8-nya aja, nomor 8. Nomor 8. Hmm. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan Gedein suaranya. ganti. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Terus 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nah itu, jadi buang luar kan. Buang luar supaya nggak hamil, gitu. Onan sifatnya kayak gitu. Buang luar. Ya, kita Lu pernah nggak buang luar air 7? Lu pernah nggak buang luar? bukan ikut Onan soalnya. Ini Kita bukan ikut Onan R7. soalnya. Bentar lagi lu mati lampu lo. Itu tokennya bunyi mulu tut. Dayanya kebesaran bro. Jadi di bawah 2400 udah bunyi memang. Enggak ada isinya kalau bunyi. Ah udahlah token. Enggak. Gua nanya Onan dulu. Nan, lu pernah buang luar nggak? Onan siapa Onan? R7 lu. Kok jadi Onan? Onan di perjanjian lama sana Gi. Iya kalau Onan kan sering buang luar tuh. Lu sering buang luar nggak? Apa nggak pernah? Mau tahu aja. Ya nanya doang. Kalau Siluga sering. Kalau Siluga. Tahu kan Siluga? Yang terakhir kemarin kata Siluga, tong di kamar mandi ya, di kamar mandi itu. Pas keluar langsung ngerayap ke tembok. Dadah papa katanya. Jadi cicak dia, anaknya Siluga. Jadi cicak. Gila. Arahnya. Jadi cicak. Dadah papa katanya. Tenang. Ya udah. Bang izin nih kayaknya nggak ada lagi yang mau dibahasnya kan. Izin pamit ya. Iya. Kasih. Sama-sama. Iya bro. Tuhan memberkati kalian semua. God bless Ya. everybody. Tuhannya Yesus memberkati kita semua. God bless. Mana sih Mandru? Maaf ya, R7 maaf ya kalau ada kata-kata dari kami yang tidak menyenangkan ya. Tidak ada Nggak maksud apa-apa. lain kok. Nggak Kalau apa-apa, saya nggak tetap mau minta saya maaf, berkati semua biar yang saya memakai- ucapkan itu benar. Saya kan mengasihi, jadi biar memakai aja nggak apa-apa. Enggak, saya kan, nggak memaki. Kan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka Iya kan gitu. benar bang, benar kasihlah musuhnya. Hati-hati, Kalau coba lu malam baca ini, doa dulu. nggak apa-apa. Sebelum turun lu baca doa. Baca doa. Saya berdoa Bapa kami buat kalian boleh? Boleh. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Setuju saya. Haleluya. Doanya ke Amin. Bapak. Doanya ke Jangan Bapak, berdoa gak ke Yesus. ya. Nggak ke Yesus dia. Amin. R7 selamat karena sudah jadi gembala buat Doanya ke Bapak bukan ke Yesus. Iya, kok berdoa lupa nama Yesus? Kan itu Yesus yang ngajarin bang. Iya, tapi tapi ngajarinya doa ke Bapak. Iya, doa ke Bapak. Iya kan Nggak. Yesus yang ngajarin. Doa yang paling sempurna dari segala doa. Nah, yang mengabulkan doamu siapa? Yesus atau Bapak yang mengabulkan doa? Sap Bapa. Bapak bukan Yesus. Ya pada intinya mereka satu. Udah itu aja.
Enggak, beda. Mereka dua biji. Ah, gue mau 1 pokoknya. Dua biji. Sudah didoakan jadi sudah dikasih berkat itu. Riko ntar dulu giliran lu Riko ntar kalau R7 udah turun. Oke. Jadi Bang, R7 Boleh ini turunin gue nggak bang? Boleh R7 diturunin ini gue nggak, bang? berdoa kepada Bapak, oke. Besok malam kau naik lagi ya R7 ya. Aduh, dia turun lagi. Ya, kan Tapi dia Riko mau anaknya izin. baik bang. Kita diskusi kayak gitu nggak saling menghujat gitu loh bang Riko. Baiklah. Mungkin Bang Jul Kipri mau masuk. Bang Jul. Jul keluar dari sarung dulu Jul. Lanjut. Nah tuh sama Riko coba sama Riko. Lagi. Ya silakan abangku. Silakan abang. Jangan ini, jangan lembek Bang Jul. Nanti dihujat sama netizen kalau di room ini lembek. Oh iya kah? Beneran Lanjut serius. Bang Riko. Apa nih? Silakan Bang Zulkifli TV itu ada teman-temannya tuh, ada Kian Santan, Perah, Hendy, Bunda, Bang Suma. Waduh. Mulailah. Nah, Kalau ini Kristen kan musuh terberatnya Bible. Kalau debater di sini musuh Ada terberatnya yang minta naik itu netizen. Kang. Widianti katanya saya up dong. Naiklah. Minta permintaan dulu. Ada nggak? Widianti. Nggak ada. Gimana sih up dong? Di Tadi dia jambak nggak aja. minta. Moderator jambak Ya aja. ada nih udah naik tuh. Ya udah dijambak. Silakan mau disampaikan. 6K itu 6K masa nggak ada yang Kristen? Ini Selamat malam. Malam Bu. Kebetulan saya bangun tidur, ini baru bangun. ya, saya tahu Bu. Ya, selamat malam Bapak host dan teman-teman. ya Ya. malam. Ya, Bang Riko, saya Ada yang mau entar dulu Ibu Widi ada yang mau disampaikan Ibu dahuluin dulu. Oh iya. ya. Tadi saya udah mendengar apa yang di bawah. Tadi saya udah mendengar. Katanya Begini ya. bangun tidur, tapi udah Kristen. mendengar gimana sih? Biarin Kang. Tunggu dulu, saya baru bangun tidur, Tahu, tapi saya Bang Andi, maksudnya dia saya tahu. udah dengar. Udah Maksudnya Ya. Oceh. Ya silakan Bu. saya dengar tadi. Tapi Bu, ini forum debat ya, bukan jual beli toge ya. Jangan sombong lah. Ya silakan Bu. Ya Kang jangan. Ya Belum Ibu lah. apa-apa ngomongnya udah cetus kayak gitu loh. Ya siapa Udah, yang udah. jual beli toge kayak gitu ya. Ya udah silakan Bu. Tadi saya udah dengar Alkitab itu seperti sosiologi gitu ya loh, non etis. Jadi apa yang terjadi diceritakan tapi bukan disuruh Tuhan perbaiki. Seperti Daud ya, banyak istrinya nggak disuruh. Justru Tuhan tegur, Tuhan perbaiki sehingga Daud menceraikan semua istrinya, semua anaknya Daud mati. Hukuman bagi Daud itu. Cukup, Coba Bu. kalau anaknya udah Jangan mati ke dan Daud istrinya dulu. Bisa Bang Andi. Nggak Jangan bakal ke Daud bisa. dulu. Iris Ibu kan kuping saya kalau bisa. mengatakan sosiologi gitu loh. Apa maksud Bu sosiologi? Bukan firman Tuhan ya? maksudnya non etis. Oh kurang etis. Bukan. Non etis itu artinya segala sesuatu aib, segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, ya apa adanya diceritakan, memang itu bejat. Makanya pada kitab Kejadian Tuhan tuh 2 kali mau memusnahkan dunia. Oke, baik. 2 kali. Etis, hari dulu gantian Bu. Etis enggak dibaca atau layak nggak dibaca anak kecil Yeskel 23 itu Bu, nomor 1 sampai ke bawah. Itu layak nggak dibaca oleh anak kecil? Dengar dulu ya Pak ya. Yang namanya non etis itu ya menceritakan apa adanya di masyarakat. Iya, menceritakan apa adanya masuk gua. Lu punya anak kecil, ya. Boleh nggak anak kecil membacanya Yeskel itu Bu? Ya kalau anak kecil itu yang diajari bukan Yehezkiel Pak, terlalu jauh. Yang dipelajari itu tentang kasih doang, tentang mengampuni, kasih, hanya itu aja yang diajarin. Berarti anak kecil belum boleh membaca Yeskel gitu ya? Walaupun baca Yehezkiel kapasitasnya dia nggak ngerti.
Oh jadi Bible itu pilih-pilih usia dulu gitu ya? Bukan pilih-pilih usia, Pak. Misalnya siapapun baca Alkitab, kapasitasnya berbeda yang dituntut dari Alkitab itu. Nggak bisa Gitu. ngebayangin Bu, kalau anak kecil baca, ya ada dua perempuan, Ohola dan Oholiba. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, susunya di jama-jama, dan darah aduh nggak enak ngebacanya. Gimana kalau anak kecil membaca itu Bu? Kan tadi saya udah dengar, emang ada ayat Yesaya yang begitu? Yeskel 23 nomor 1 Bu, coba dibaca ke bawah. Ohola dan Oholiba. Iya itu ya, memang di Alkitab itu apalagi Kidung Agung ya kan, ya itu di Alkitab itu melambangkan jinah rohani itu ya, itu dilambangkan dengan itu. Enggak Bu, ini enggak usah ditafsirkan, membaca aja boleh. Gimana kalau anak kecil membaca itu gitu loh? Oke ya, anak kecil kenyataannya di gereja Ya, ada bukunya tersendiri. Punya bukunya tersendiri. Artinya Dan dia walaupun ya membaca Yehezkiel dia nggak akan ngerti. iya ngerti Bu, mesti ngerti lah dia. Mereka bertanya dong, apa itu kata bersundal? Kan nanya dia nanti, kan gitu. Ibu neranginnya apa arti bersundal? Iya, bersundal itu saya akan neranginya itu perbuatan dosa orang dewasa yang sangat keji yang Tuhan benci. Layak nggak anak kecil membaca itu Bu? Iya, dikasih tahu. Bapak tahu nggak pelajaran SD sekarang, SMP sekarang harus dikasih tahu tentang seks. Terus Dikasih kemudian tahu nomor supaya jangan terjerumus, supaya nanti kalaupun di asrama, walaupun di asrama ada pemimpinnya yang ngeraba-raba atau apa, jangan mau. Kan dikasih tahu sekarang. Saya kan guru ya. Pelajaran Iya, saya juga guru, Bu. SMP saya guru, dengar. Saya guru, pelajaran SMP dengan SD sekarang udah dikasih tahu. Meraba-raba itu nggak boleh, supaya nanti kalau ada yang atasannya siapapun, walaupun apalagi di asrama kan, kalau di asrama itu sangat rawan, nggak ada siapa-siapa, harus ngadu. Itu udah sundal gitu, udah jinah. Dikasih tahu pelajaran anak SD sekarang. Makanya banyak terjadi kan di asrama-asrama, mungkin gak dikasih tahu mungkin. Nah kalau padahal di pelajaran guru-guru sekarang udah harus ngajarin yang gitu. Nah jadi kan itu gantian Bu. Jadi menurut Ibu anak kecil boleh membaca Yeskel ya? tadi saya udah ngomong ya, kenyataannya di gereja-gereja itu buku Alkitab untuk anak kecil itu, buku rohani untuk anak kecil itu bukan Alkitab kayak gitu, tulisannya aja Alkitab kecil-kecil, anak kecil tuh nggak bisa baca. Artinya menurut Ibu Bible itu harus dijauhkan dari anak kecil gitu ya? Pak, saya nggak ngomong kayak gitu. Walaupun anak kecil baca ya, kan tadi saya udah hubungkan buku pelajaran SD, SMP aja sekarang udah diterapkan. Yang namanya cabul, yang namanya jinah kayak gimana udah dikasih tahu. Gini Karena Bu, saya bacain ya. Tunggu dulu Pak. Sekarang kejahatan luar biasa. Ya sekarang Bu. Ya nggak usah pemuka melebarin agama itu, Bu. banyak yang melakukan kejahatan. Nggak usah cabul, melebarin jinah, kemana-mana. anak kecil. Banyak. Bukan Saya bacain kemana-mana. Itu realitas. Bapak nggak Iya, mengakui realitas. paham. Itu Bapak nggak mengakui realitas. Ibu nggak usah ngajarin Bos, saya lebih senior guru. Bu, Ibu sampai S3 nggak jadi guru saja, guru Bu dengerin gitu loh. Gini. Ibu ngajarin begini kok melebar, gantian bicara. Jangan melebar bicara, saya baca aja gitu loh ya. Mereka ini ya, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersendal di Mesir, mereka bersendal pada masa mudanya. Di sana cucunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Anak kecil nanya, bagaimana kok ada cucu siapa yang dijama-jama? Gitu. Gimana cara neranginnya Bu? Oke, itu kan nanti saya terangkan ke anak kecil itu bersundal. Artinya kalau kamu nanti di jama-jama susunya sama santri, kalau santri ini di jama-jama sama pemuka agamanya itu udah sundal. Kan
Kau lari ke sana. Kasih tahu. Ya saya kasih tahu kenyataannya kan Nggak, gitu. biarin aja dia ngomong zaman dulu sembarang. juga iya. Zaman dulu juga Santri iya. itu dia. Kalau ada pendeta, ada Saya ustaz, tahu ini udah ada 2 kali naik. kalau Ini ada maksud pendeta, bu, maksud saya ini bukan itu Bu. Kata-kata di Bible ini menurut ibu ini kata-kata kayak begini gitu. Ini firman Tuhan atau bukan? Kok jorok banget gitu loh. Agak PORNO gitu loh. Kenapa bisa begitu Bu? Silakan. Nggak bisa diperhalus gitu. Itu maksudnya Bu. Nggak usah melebar kemana-mana. Ibu kalau seorang guru menerangkan kepada murid, puyeng ini murid kalau cara ibu menerangin, hilang dari substansi, ibu membahas cabang-cabangnya. Ibu nanti di demo sama murid sudah bayar mahal-mahal, guru kok blow on menjelaskan gitu loh. Murid bertanya substansinya, ibu menjawab kemana-mana gitu loh. Kalau saya kepala sekolah, saya pindahin ibu ke pelosok, belajar lagi begitu, sekolah lagi lah. Guru kok mengajar kayak begini, hilang kepada substansinya. Substansinya adalah kenapa kata-kata beginian masuk sebagai anak kitab suci. Ini tidak layak dibaca oleh anak kecil. Itu maksudnya. Silakan Bu. karena tadi saya kan udah ngomong, karena Alkitab itu seperti pelajaran sosiologi non etis, karena memang dari zaman Nuh, makanya ya dari zaman Adam dan Hawa pada zaman Enos Tuhan tuh menghancurkan bumi karena memang budak bejat. Lari kemana-mana nih. Menceritakan kebejatan bumi apa adanya. Lari kemana-mana Kayak nih. gitu. Oke, saya baca nomor 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya, bersundal. Auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Kalau ada anak kecil bertanya, apa itu aurat? Seperti keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Apa itu Bu? Ibu menjawab apa? Ke anak kecil nggak akan membahas Yeskiel. Tadi kan saya udah ngomong, anak kecil ada buku panduannya tersendiri di gereja. Berarti Bible itu tidak open minded, tidak di open terbuka kepada anak kecil, betul? Ya kan ada isi Alkitab yang lainnya yang nggak usah yang kamu omongin itu. Kamu dari tadi ya, hai orang suci, Emosi hai dia. Al-Quran yang kamu aku sebagai kebenaran Emosi dia. ya. Kamu kenapa korek-korek Alkitab orang lain? Mulai kena. Hanya untuk di situ kan udah ditulis bejat. Sundal itu bejat. Iya, tapi kan ini Bejat. kitab Di situ hidup. udah Masalah. ditulis kebejatan bukan kebaikan dan kebenaran. Iya, gantian Bu, gantian Di Bu, situ udah gantian. ditulis Ini udah, kebejatan. Saya ini jangan emosi Bu, ini udah bejat isinya. Ibu, ini terjadi diskriminasi kepada anak kecil. Kenapa Ibu diskriminasi kepada anak kecil? Nggak boleh membiarkan membaca Bible. Dia punya hak juga. Ibu diskriminasi dong. Tidak adil dong kalau kalian begitu. celaka, kalian yang memutar balikan kebenaran, celaka kalian. Makanya Indonesia hancur. Dengar. Apa hubungannya? Celaka kalian. Emosi dia. Celaka Lari dari kalian. topik. Lari Saya dari turun. Lari dari topik. Emosi kan lu, pakai emosi lo ketemu gua. Data ada. Ibu ini kamu diskriminasi kepada anak kecil. Anak kecil kamu nggak biarkan membaca ini. Kamu buatkan Bible anak kecil yang isinya hanya sebagian. Jadi anak kecil itu di Kristen didiskriminasi oleh para ibu-ibu dan pendeta. Gak boleh dia baca itu. Kenapa? Kalau anak kecil sampai menjangkaunya, dia dulu Riko. Saya counter tadi ibu. Jadi kalau anak kecil, ibunya sudah turun. misalnya counter dulu, lu diam dulu. Ini data. Jadi kalau anak kecil membaca itu, ya bisa merusak moral anak kecil. Karena memang anak kecil belum bisa menjangkau. Mulut anak kecil itu tidak bisa dibiarkan membaca seperti kata sundel, susu di jama-jama, Taurat, macam-macam lah gitu loh. Nggak boleh anak kecil itu membaca yang berhubungan dengan POERR, pokok gitu loh. Artinya ibu tadi udah ngakui bahwa anak kecil itu dibiarkan atau dibuatkan kitab tersendiri. Nah pertanyaannya kenapa anak kecil ini tidak diajarin dari awal? Karena memang belum layak dikonsumsi oleh anak kecil.
Berbeda dengan Al-Quran, dari kecil suruh baca semua, wajib malah mengaji. Nah, ibu ini emosi tadi, emosi dia bawa ke Indonesia lah tidak maju-maju. Ya kalau Indonesia merasa tidak maju, ibu keluar Indonesia aja. Kami bahagia, kami bangga menjadi orang Indonesia. Kami bangga hidup dan mati di tanah air kita. Darah dan harta para pejuang kita memperjuangkan ini. Ibu kalau nggak senang mengkritik Indonesia tidak maju-maju, ya keluar aja ke Burundi yang maju di sana, yang mayoritas Kristen. Itu ya Bu ya, guru kok ngomongnya kayak gitu. Ibu bukan guru, ibu belajar. Saya guru, saya lebih senior daripada situ. Saya ngajarin anak kecil itu dengan bahasa-bahasa yang bisa ditangkap dan tidak merusak moral anak kecil. Makanya Al-Quran itu saya ajarkan kepada murid saya, tidak ada yang bisa disensor, semua dibuka. Itu ya Bu ya. Lain kali kalau masuk Bu jangan emosi. Terimalah kenyataan bahwa di Bible Anda seperti itu. Terima kenyataan. Jangan nangis ya Bu. Jangan bangga jadi guru kayak begitu, misa-misain. Oke? Makasih. Itu kalau di awal udah saya hantam tuh. Emang dia udah 3 kali naik gitu terus. Pasti larinya ngehujat itu ujung-ujungnya. Kalau nggak diturunin tadi, kalau nggak di-kick, ngehujat itu. Patch. Riko, mau ngomong apa lu Riko? Ya, saya mau nanya nih. Boleh? Nanya. Ini yang diikuti oleh umat Islam itu Nabi Muhammad ya? Ya, Semua. ya. Semua yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad dan semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, Apakah itu mencerminkan Allah? Allah. apa sih mencerminkan Allah? Apa hubungannya? Pertanyaan apa sih mencerminkan Allah apa? Kan semua yang dilakukan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu wajib dilakukan oleh umat Islam, betul enggak? Enggak semua wajib, ada sunnah. Oh, jadi ada wajib dan ada sunnah. Ah, Ya, tapi itu kan diikuti oleh umat Islam. ada yang berisik nih nggak dengar apa? Tapi itu kan diikuti dan dipedomani oleh Ya. Ini siapa sih yang berisik ini? Ya Allah, berisik banget ini. Siapa sih? Tunggu dulu Bang, aku turunin aja. Ya. Nah, di sini goreng apa ini? Ya, Naikin lagi terus, tuh Pace dari Papua kan. terus gimana kok? Kamu nanya nih, apakah sepanjang hidup Nabi Muhammad itu dia pernah berbuat kesalahan atau gimana? Nabi itu maksum, baru berbuat salah langsung ditegur. Gak ada Nabi yang berbuat salah. Oke. Dalam kehidupan kita sekarang, yang namanya berbuat salah itu wajib dihukum nggak? Ya kalau kita manusia biasa. Oh, ada pengecualian ya? Kita ini manusia biasa, beda dengan Nabi coy. Oh, iya. Kesalahan itu dosa apa bukan? Ya ada kesalahan itu dosa. Kenapa? Dosa kan? Berarti Nabi Muhammad pernah melakukan dosa kan? Tidak pernah, Nabi itu maksum, nggak pernah berbuat dosa itu Nabi. Oh, tadi bilang beliau melakukan kesalahan. Siapa yang ngomong? Kamu pelintir lagi. Saya tadi jawab. Dia pernah melakukan Kamu jangan pelintir. Nabi itu maksum, tidak ada yang berbuat dosa. Tapi melakukan kesalahan pernah. Tidak pernah melakukan kesalahan Nabi Muhammad. Salahnya apa? Masa sih tidak pernah? Ya coba buktikan salahnya di mana. Berarti Nabi Muhammad nabi yang tidak satu-satunya. Semua Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Waduh. Coba tunjukkan Nabi mana yang berbuat salah di Al-Quran. Ada 25 Nabi. Coba tunjukkan salahnya di mana. Oh ya sudah, oke saya ikuti ya. Tidak pernah melakukan kesalahannya, betul. Ya. Terus dia tebas istrinya, salah satu istrinya itu dengan cara apa? Manipulasi kan? Di mana manipulasinya? Salah satu istrinya itu yang usianya itu jauh lebih tua daripada Nabi Muhammad. Ya kenapa kalau diperbolehkan boleh, nggak masalah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ada pengecualian. Ada nggak hukumnya? Bentar. Ada nggak hukumnya menikahi orang yang usianya di atas kita? Ada nggak hukumnya?
Coba jawab dulu lah, boleh nggak? Ada nggak hukumnya? Jawab dulu. Ya saya kan nanya tadi. Biarin aja saya jawab aja kan, biarin nggak apa-apa sampai dia puas. Apa? Ayo, dalilnya di mana? Boleh nggak? Coba diulang pertanyaannya. Nabi Muhammad menikahi orang yang jauh daripada usianya itu boleh nggak dan masuk akal nggak itu? Boleh masuk akal, orang tuanya menjadi walinya, orang tuanya nggak pernah protes. Kenapa gitu. Anda yang protes? Tapi di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan, Bos. Beda umurnya berapa tahun? Beda umurnya berapa tahun? Ntar dulu Kang, dia memframing lagi nih, di mana salahnya Nabi Muhammad? Coba tunjukkan kesalahannya di mana. Datanya di mana dia salah? Itu ada Sahih Bukhari 5833. Iya baca, tampilkan baca. Di mana salahnya Nabiku? Di mana? Jadi sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa seperti dia berada di bawah gunung, dia takut apabila gunung tersebut menimpanya. Apa sih salahnya di mana? Nah, kesalahannya ada dosa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad. Dosanya di mana? Orang menikahi kok dosanya di mana kalau menikahi? Gini loh, mengapa ada sampai salawat? Lu jawab dulu, dosanya di mana? Dosanya di mana? Lu kalau berstatement saya harus lu kalau berstatement kau harus buktikan. Kau nggak boleh fitnah di sini. Tadi kan saya sudah sampaikan. Di mana datanya? Ayo monyet juga nih satu nih. Monyet anjing. Gue bilangin binatang lo. Lu yang berstatement menghina Nabi saya, datanya mana? Dasar babi anjing lu. Datanya mana? Lu kalau saya lu hina boleh, Nabi saya lu hina begitu nggak boleh lo. Gue bilangin lu binatang anjing asu lu. Mana datanya? Kau harus pakai data. Gue tanya baik-baik, gue jawab baik-baik lu. Sekarang lu framing, lu berstatement, lu mengklaim harus buktikan pakai data. Dasar Kalau monyet anjing menikahi lu. yang di atas umurnya jauh beda itu salah. Apa yang dilakukan oleh Maria nikah dengan Yusuf, Maria 12 tahun, Yusuf 95 tahun, itu ibu Tuhan lu loh. Kalau itu salah berarti salah dong yang dilakukan oleh Maria. Ibu Tuhan lu sendiri loh. Kalau lu mempermasalahkan masalah itu. Maria 12 tahun, Yusuf 95 tahun, berarti itu salah. Di mata lu salah, kelahiran Tuhanmu. Keluar dari Pagina yang umurnya 12 tahun dinikahi oleh Yusuf yang 95 tahun. Salah nggak itu? Salah nggak? Begini Bang, karena Nggak usah begini, nggak bisa. Lu datanya mana? Saya kan Data nggak bisa. Gue nggak biarkan lu ngomong. Harus lu tunjukin datanya di mana Nabi saya berbuat salah. Nggak bisa. Lu harus mengklaim kecuali lu cabut minta maaf baru lanjut. Nggak bisa. tunjukin ya. Datanya mana? Ya, saya sampaikan ya. Ini. Nggak bisa sampaikan datanya mana? Udah, di dalam Al-Quran satu-satunya manusia yang suci dan tidak berdosa itu cuma siapa? Isa Al-Masih. Saya nggak nanya Nabi Isa, saya nanya datanya Nabi saya berbuat salah. Nggak bisa. Silakan. Datanya mana? Gua kejar lu di sini. Gua kejar lu sampai ke orang tua lu menghina Nabi saya. Nabi Isa lagi dibawa-bawa. Saya minta datanya mana? Di dalam Al-Quran itu sudah membantah. Datanya mana? Asu, asu anjing, babi, setan. Datanya mana? Hei anjing, babi, setan. Datanya mana? Hei, datanya mana? Dasar biadab kau. Di dalam Al-Quran sudah. Dasar biadab kau ya. Dasar biadab kau anjing. Ketemu sama gue itu gue gamparin lo bener. Nggak ada istighfar. Kalau saya lu hina nggak apa-apa. Ini Nabi lu hina lo. Dasar binatang. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Pak Handi Selebes, Ustadz, ada CP cari Pak Handi Selebes ini gimana? Lu feedback suara lu. Iya, makanya dengar nggak? Ada Pak Christian Prince ya, Indonesia itu cari Pak Handi Selebes itu masuk ke roomnya. Gimana? Mending gue masuk botol daripada masuk ke sana. Sakit ya. Ada CP ya. Suruh aja ke sini. Suaranya Suruh aja ke sini. Feedback Pakai suaranya benerin dulu Bang. feedback.
Ini sepi di sana Kang, nggak ada penonton. Yang undang kita supaya rame. Ye, malu nih buka koman sepi. Ye, kira gini hari yang nonton masih 5 kilo. Di sana yang nonton 12 orang. Malu nih ngiklan nih ngiklan channel-channel oten yang sepi muslim. Kaum muslimin muslimat jangan masuk room oten ya. Kita ini mayoritas loh. Biarkan mereka ngomong, gak ada yang nonton. Oke, setuju gak nih teman-teman muslim? Jangan nonton channel-channel atau komal-komal kayak gitu Kristen. Kita ini mayoritas. Jangan ngasih koin ke dia, jangan ngasih pior ke dia, biar dia mati suri aja udah. Setuju apa tidak setuju? Ini pakai iklan lagi. Komal yang sepi itu diiklanin biar rame. Malu nih yang iklan nih. Kami tidak pernah masuk room oten ngajak keluar untuk pindah, kagak. Tanpa lu pada kita masih bisa ngobrol kok. Kita bahas Al-Quran, kita bahas kebaikan. Banyak kita bisa bahas topik-topik kok. Tanpa memanggil sampean. Apa urusannya ngajak-ngajak? Siapa lu ngajak-ngajak? Sepi ya? Gak ada penonton ya? Gak ada yang ngasih koin ya? Gimana nih kita bahas Bible enggak nih? Apa bang? Kalau semua gimana Bible nih seru nih pembahasannya nih. Ya, ada muslim Kristen bang? Kristen lah, kan Bible. Ya, ajarilah saya Bible bang. Iya. Jadi pertama saya tanya, apa arti Bible bang? Hah? Apa artinya itu Bible? Bible kitab suci lah. Artinya pak? Ya artinya kitab suci. Dari mana Bible artinya kitab suci? Pakai kamus apa? Bible itu bahasa apa pak? Bible itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Original teksnya apa pak? Bahasa Yunaninya apa pak? Apa? Saya nggak nyampe ke original teks. Gimana mau ngajarin Bible lu nggak ngerti? Gimana lu mau ngajarin Bible? Pengertian Bible aja lu nggak ngerti. Pak, gimana lu mau ngajarin? Nggak ngerti. Bible itu bahasa Yunaninya ya Biblos pak. Iya. Artinya saya ngajarin deh. Pak, saya ngajarin aja, lu nggak ngerti. Nggak usah pak, saya udah ngerti pak. Ya oke, saya kalau begitu saya tes gitu ya. Bener nih pak ya? Yakin nih? Oke. Coba Anda bahasa aslinya, original teksnya Yohanes 1 nomor 1 pak. Saya orang Jakarta, saya nggak pernah ke Israel pak. Original teks perjanjian baru itu bahasa apa pak? Iya, semuanya Bible itu perjanjian lama. Saya nggak nanya itu. Bahasa Ibrani semuanya. Bahasa Indonesia itu perjanjian Ibrani. Pertanyaan sederhana Bapak. Anak tadi mau ngajarin gua. Original teks Bible perjanjian baru itu bahasa apa Pak? A. Bahasa Bugis. B. Bahasa Inggris. C. Greek Koine atau Yunani. Yang mana Pak? Mau ngajarin tapi arti Bible aja kagak ngerti. Gimana belum lulus Pak? Nggak ada slow, udah jam 2. Nggak ada slow. Kencangin kalau jam segini. Ayo Pak, original tesnya apa? Macet, bahasa Yunani Pak. Yohanes 1 enharke enhologos kaya logos paratonteon kaya teos enhologos Pak. Itu bahasa Yunaninya. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan teos. Logos itu adalah teos Pak. Itu Indonesianya. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Logos itu adalah Tuhan. Itu loh Pak. Gimana mau ngajarin Pak? Arti kata Biblos saya nggak ngerti. Biblos saja nggak ngerti. Biblos itu Pak kumpulan buku-buku terdiri dari
buku karangan Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas, ditambah 13 kitab Paulus, tambah mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Jadi kumpulan buku-buku, bukan kitab suci. Aduh, gimana bahasa gitu-gitu nggak ngerti terus mau ngajarin di sini, gimana ceritanya? Ambil Kang. Ya. Tapi teman-teman yang di TikTok ya, ke YouTube Panglima Apologet Islam dong. Masa cuma 20 yang nonton dari tadi? Ke Panglima Apologet Islam dong, nonton dong. Itu YouTube Akang tuh, Panglima Apologet Islam. Yang di TikTok ya, yang 5, sekian. Ya Pak, Pak Niko, buka mute-nya Pak. Tadi Bapak mau belajar Bible kan?